Banyak ragamnya masalah tak jadi karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakai diri. Media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakai diri. Media investigasi siap mengkritisi. Baik, salam Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV, kembali lagi Investigasi Channel Sport hadir dalam liputan khusus. Saat ini kita akan podcast dengan manajer sepak bola tim Prapon Sumatera Barat yang akan diterjunkan di Korwil Riau pada bulan November. Tapi sebelum kita mengulas dengan narasumber yang saat ini sudah bersama kami, jangan lupa berikan komentar Anda dan tekan tombol subscribe Investigasi yang telah kami sediakan. Bicara pekan olahraga wilayah atau untuk menuju ke PON Aceh Sumur, tim sepak bola saat ini tim sepak bola Sumatera Barat telah mempersiapkan tim, dan kita ingin mengobrol dengan manajer Bapak Era Sukma sejauh mana persiapan tim Prapon sepak bola Sumatera Barat untuk menuju Korwil 2023 ini. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Bapak Era Sukma. Selamat sore, Pak. Sore, Man. Bang, jangan lupa lah, abang aja ya. Kalau Oke, Bapak siap, nanti Man. kurang apa kita? Kurang akrab. Bang Era, nah, kita bicara Korwil Sumatera Barat ya. Ini adalah ajang Korwil. Saat ini tim sudah dipersiapkan. Kira-kira Bang, ini sejauh mana sih progres tim Korwil Sumatera Barat yang saat ini sudah dipersiapkan? Oke, terima kasih, Man ya. Selamat sore, Pak pemirsa ya. Alhamdulillah kita sudah mempersiapkan tim Korwil Sumbar untuk berlaga di Korwil nanti di Riau tanggal 4 November ya. Ya kebetulan saya baru diamanatkan jadi manajer itu baru dalam minggu ini. Artinya apa? Sebelumnya kita belum tahu kemana pada itu. Makanya kemarin saat uji coba dengan 3 tenaga, kita coba untuk mengikuti perkembangan pemain, mengikuti mereka dalam pertandingan tersebut. Persiapannya kalau kita lihat sekarang ini masih butuh waktu kita, karena ya dari kemarin itu kita belum melihat permainan bola modern ya, bola modern daripada yang kita dilawat 3 naga, sekalipun hasilnya seri. Saya pribadi sebagai manajer masih perlu mengevaluasi daripada pemain, dan kemudian saya pun tadi sudah memanggil pelatih ke tempat kita untuk memberikan masukan serta kita masih buka peluang bagi adik-adik kita di Sumatera Barat untuk bisa diseleksi sampai tanggal 30. Jadi dari KONI itu menginformasikan ke kita itu untuk entry pemain yang akan kita tampilkan di Korwil itu akhirnya tanggal 30 September ini. Jadi ada 2 hari lagi, itu besok pagi kemungkinan ada sekitar 5-6 orang pemain baru yang kita panggil untuk bisa mengikuti seleksi kembali. Artinya manajemen Prapon Sumatera Barat ini membuka ruang kembali Bang ya? Buka ruang kembali untuk adik-adik kita. Cuma waktunya kita masih sudah mepet sekali ya. Kalau tim ini tahu kita dari awal sebulan yang lalu, saya mungkin sangat yakin ya tim ini akan bisa berbicara di Korwil. Karena ada beberapa pemain dari hasil seleksi kemarin itu sudah berpindah. Ada sudah berpindah, malah dari para alumni PPLP Sumatera Barat pun sudah banyak membuat tim Prapon daripada provinsi lain. Ada yang di DKI, ada yang di Riau dan sebagainya. Jadi sekarang kita ya dengan kondisi tim sekarang ini kita kembali untuk bisa menyeleksi pemain-pemain kita, anak-anak muda kita di Sumatera Barat yang ingin ikut seleksi kembali. Cuma waktunya besok, tinggal 1 hari besok. Oke Bang Era ini kan bukan orang baru ya di dalam dunia sepak bola, artinya paham seluk-beluknya sepak bola Sumatera Barat ini Bang. Ini sebuah tantangan juga yang bakal Abang emban karena 2 PON kita gagal, di PON Jabar 2016 kita gagal, dan 2020
Nah, di Papua juga gagal loh. Kira-kira Bang, peluang kans untuk lolos ke PON gimana nih Bang? Ya, ini sebenarnya berat ya, sebenarnya Iya. karena walaupun dari awal kita sebenarnya sangat optimis ya untuk bisa lolos ke PON ini, karena kita tahu untuk wilayah Sumatera itu Aceh sama Sumut itu adalah tim kuat, nah, yang biasanya mereka berpartisipasi terus dalam PON, sehingga dua kali PON kita gagal ya. Gagal, sehingga dengan tuan rumahnya Sumut sama Aceh itu membuat peluang kita lebih besar. Nah, cuma sekarang kan Full Wheel ini kan diadakan di Riau, Pekanbaru. Iya. Berarti tuan rumah pun juga pasti akan ngambil satu Tempat ya? Tempat. Nah, pasti akan ngambil satu tempat ya, Iya. untuk ke PON. Tinggal satu tempat lagi yang harus kita perebutkan dengan 7 provinsi yang lainnya. Nah, yang lainnya memang ini berat sebenarnya, bukan pekerjaan mudah, apalagi dengan waktu yang sangat mepet. 1 bulan lagi kita cuma melakukan persiapan. Cuma itu tidak menjadikan ini bagi kita ya halangan bagi kita untuk bisa meraih atau mengambil hasil yang maksimal nanti di Pawil. Makanya kita buka kembali lah. Tadi yang seperti saya sampaikan dari awal, kalau ada talenta muda yang masih ada di daerah yang pengen bergabung ya, nah, masih kita buka. Makanya tadi kita sudah cari, saya coba cari beberapa talenta yang belum ada, kita dapat 6 orang tadi tidak salah yang sudah kita kumpulkan, langsung kita hubungi ke daerah masing-masing. Ada dari Payakumbuh, Pasaman, dan ada dari Damansaya. Besok mereka akan datang. Hari ini sore mereka akan datang masuk ke mes. Besok pagi kita mau kita seleksi tim mereka. Kalau memang mereka pantas untuk masuk sebuah tim mobil ya mereka akan masuk. Tapi kalau seandainya belum, ya kita kan sudah memberikan kesempatan sama mereka. Memang kalau dari tim kita, saya butuh bomber yang harus gol. Iya. Kalau kita melihat dari uji coba kemarin Bang ya. Saya belum menemukan striker yang tajam yang harus gol gitu. Nah, kalau kita nggak ada striker ya siapa yang mau cetak gol gitu. Nah, ini yang jadi hasil evaluasi kita, walaupun saya baru masuk 1 hari 2 hari ini ke tim, tapi kita sudah langsung memberikan tancap gas, memberikan evaluasi kepada tim pelatih. Nah, dan itu tim pelatih juga sudah paham. Karena inilah pengalaman yang kita dapatkan selama pegang tim dari 2003 gitu. Bang, ini kan sebenarnya ini agak krusial juga, arti krusial ini kan tantangan berat buat masuk Bang. Jikalau berhasil ya memang luar biasa, tapi jikalau gagal sudah siapkan Abang untuk dibully para netizen sepak bola Sumatera Barat itu? Kalau saya sih kalau kita bawa bola ini dihujat itu sudah biasa. Sudah biasa. Jangankan kita yang di daerah, di nasional pun kalau sudah gagal pasti dihujat. Cuma kita minta juga nih dukungan dari kawan-kawan, jangan hanya bisa menghujat gitu, tapi juga bisa memberikan masukan-masukan terhadap tim ini yang positif. Karena kita di sini bawa tim ini memang atas nama Sumatera Barat kan itu. Dan kondisi tim ini sudah terbentuk oleh tim pemantau sebelumnya, dan ada beberapa pemain kita yang pindah ke klub yang ada di Riau. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, setelah kita evaluasi, kita lihat kemarin kondisi tim yang ini yang kita dengan maksimalkan. Makanya kita minta ke pelatih agak bekerja keras dalam hal mempersiapkan tim ini. Tapi kalau saya sih kalau semangat mereka untuk membela Sumatera Barat tinggi, itu apapun bisa terjadi. Nah, karena saya juga dari dulu bawa tim 3-3 spesial itu sampai ke nasional, kita juga bukan dengan tim yang hebat, tapi kita membawanya dengan semangat yang hebat. Kenapa? Karena di dalamnya semuanya putra daerah. Untuk motivasi Bang. Wah, motivasi. Dan kemudian kemarin kita
setelah kita koordinasi dengan pelatih, kemudian kita coba berkomunikasi dengan pemain, semuanya putra-putra Sumatera Barat terbaik Sumatera Barat. Artinya kalau semangat dia punya untuk membela Sumbar, mengharumkan nama Sumbar, apapun bisa terjadi gitu, apapun bisa terjadi. Nah, cuma sekarang kan sepak bola adalah teamwork. Nah, ini yang kita harap pelatih bagaimana dia mengemas ini dalam sebuah tim yang tangguh. Nah, itu aja yang kita siapkan. Kalau masalah dibully, dihujat, itu biasa. Nah, karena kalau kita di Indonesia ini kalau sukses nggak pernah dipuji, kalau gagal pasti dibully. Sudah siap lah ya. Siap dibully ya. Nah, cuma kita juga para netizen juga harus paham dengan keterbatasan SDM maupun dengan keterbatasan waktu. Kita pegang tim, kemudian dengan keterbatasan anggaran, ini juga akan jadi persoalan. Tapi bagi saya kalau memang kawan-kawan ingin tim ini sukses, tolong berikan support yang positif. Sama-sama kita Sama-sama ya. Dukungan semua ya. Dukungan semua ya. Bang, kalau melihat komposisi tim kemarin kita melihat bagaimana komposisi timnya, artinya dengan seluruh uji coba kemarin itu kan salah satu barometer atau parameter untuk terjun di Power lanjut. Kira-kira gimana? Ya, kalau kita lihat pun tim daripada Tiga Naga juga bukan tim kaleng-kalengan ya. Dia juga termasuk tim yang bagus di Liga 3 Riau gitu ya, dan maka pernah masuk ke Liga 2. Nah, kan gitu. Jadi kalaupun kawan-kawan adik-adik kemarin tuh masih bisa mengimbangi, cuma memang mereka terpancing dengan main kerasnya Tiga Naga. Kalau saja pemain kita berani pegang bola, saya yakin maka bisa unjuk gigi gitu. Makanya kemarin kita langsung evaluasi ke pelatih, menyampaikan kelemahan-kelemahan daripada pemain kita. Karena permainan modern itu kita nggak lagi main yang dari target mainnya itu tidak jauh di depan, tapi bagaimana kita bermain dari kaki ke kaki sehingga gol yang lahir itu memang ada terskema gitu. Nah, tidak gol-gol kebetulan gitu. Jadi satu gol kita yang lahir kemarin itu di babak pertama itu memang hasil kerja pemain dengan ya, maka memang tersusun dari bawah sehingga lahirkan gol itu. Tapi sudah mereka nggak berani lagi karena mereka dipressure ya, maka dipress dengan main kerasnya Tiga Naga sehingga mereka terbawa arus. Nah, ini sebenarnya yang mungkin kemarin kita sudah sampaikan ke pelatih agar bisa disampaikan pada adik-adik ketika dia melihat lawan main keras, bagaimana dia bisa meredam permainan tersebut, mengendalikan pemain jangan terpancing dengan permainan mereka, akhirnya kita kebawa main mereka. Itu aja yang saya lihat gitu. Ini lagi Bang, masalah kemarin kita lihat bagaimana pemain Bang, ini karena banyak rasumum kadang-kadang kan banyak pemain titipan Bang ya, dengan kata lain banyak pemain titipan. Kira-kira sebagai manajer, itu langkah apa Bang? Kira-kira Abang larangkah kalau ada terjadi pemain-pemain titipan yang terjadi di Power ini Bang? Makanya saya ini ya, menyelang kita ada sekarang kan posisi pemain terus di dalam sekarang ada 26 ya. Ada 26 pemain. Besok kita tambah ada lagi yang mau seleksi, kita akan ciptakan jadi 23. Kalau saya sih tidak melihat siapa yang itu, tapi saya melihat adik-adik itu bermainnya di lapangan besok. Kalau menurut saya dia pantas, ya saya nggak melihat orang titipan atau siapa gitu. Tapi kalau dia ada pantas, ya kita juga nggak. Karena daripada merugikan tim, ya kan. Jadi kita tetap akan melihat kualitas mainkan pemain dan disesuaikan dengan kebutuhan tim. Nah, itu. Oke Bang, ini kita agak melebar sedikit Bang. Juga karena kapasitas Abang juga kepala dinas Bang, kita agak melebar sedikit Bang. Kira-kira progres lapangan stadion ini banyak juga para netizen yang bertanya-tanya sudah sejauh mana sih progres stadion Sumbar, stadion yang ada di Skabit Bang. Kalau main stadion kita untuk lapangannya sebenarnya sudah ready, udah bisa dipakai untuk lapangan. Kalau untuk penonton ya kita itu baru ada 12.000 kursi yang bisa kita manfaatkan. Itu udah selesai. Kapasitas
stadion ini kan 56.000 Tempat duduk semua. tempat duduk semua. Sekarang yang sudah terpasang itu 12.000 kursi. Karena di utara dan selatan serta timur itu belum ada apa-apanya. Baru struktur daripada beton tempat duduknya udah selesai. Kemudian lampu kita baru sebelah yang di barat, timur belum. Kemudian lintasan atletnya belum. Tapi kalau untuk kondisi lapangannya sendiri sudah bisa dipakai. Cuma kalau untuk pertandingan liga ini kita tidak masuk karena tingkat daripada segi keamanan. Sudah lolos dia. Kenapa? Karena masih ada tribun kita yang tidak berpagar. Tapi kalau untuk yang tertutup semua sudah terpagar semua. Kecuali kalau kita tidak tribun selatan, utara, sama timur nggak pakai. Nah, cuma nanti kan kita nggak tahu nih penonton ini bisa aja dia manjat-manjat sampai ke sana kan. Nah ini kan pas kontrol nanti kalau ada yang usil terhadap pemain atau apa segala macam ya kan kita juga tidak mau terjadi kasus-kasus yang yang anarkis ya di sepak bola gitu. Kira-kira rampungnya kapan? Kira-kira kapan bisa rampung selesai semua itu? Stadion itu bisa digunakan jadi satu ikon Sumatera Barat, satu stadion yang sangat representatif dan menjadi kebanggaan Sumatera Barat. Ini agak susah saya jawabnya karena ini tergantung anggaran. Kalau saja Sumatera Barat punya anggaran untuk menyiapkannya, untuk stadion itu siap ya, kita masih butuh 600 miliar lagi. Rampung semua. Itu baru satu main stadion. Kita masih butuh lagi lapangan latihan. Karena stadion nggak bisa kita pakai untuk latihan gitu. Betul. Itu untuk pertandingan resmi saja. Untuk pertandingan resmi saja gitu. Cuma saya kemarin kan sudah lakukan analisa sama kawan-kawan di PU. Cukup dengan 150 miliar dia sudah fungsional semuanya. Tapi uangan yang ada itu kita cuma bisa yang bagian barat yang bisa kita fungsikan. Sedangkan timur utara selatan untuk di uangan di bawah tribun itu kita biarkan blok saja dulu. Nah gitu. Tapi semuanya udah dan kita minta satu lapangan tanding gitu. Nah, itu aja persoalannya. Ini masalah anggaran. Jadi belum bisa sebagai kapasitas bang sebagai kepala dinas PUPR Sumatera belum bisa memastikan bang. Belum karena kalau kita lihat ke renja kita dia sudah masuk ke program Pogul ya, ke Pogul. Dia masuk ke Pogul dan menjadikan skala prioritas. Cuma anggarannya itu tidak bisa masuk ke dalam anggarannya dinas PU. Kenapa? Karena dinas PU itu kita untuk cipta karya itu dapat anggaran itu kalau lihat dari renjanya cuma 20 miliar setahun. Nah jadi dia kalau dia Pogul mau anggarannya disediakan khusus. Ya kalau ini yang punya kewenangan itu ya bapak kita yang di atas. Karena bukan apa-apa kita sebagai masyarakat Sumatera Barat punya keinginan juga suatu waktu Sumatera Barat ini jadi tuan rumah PON. Sebenarnya itu tuh nggak ada bisa aja dapat kan PON itu kalau kita lihat sekarang PON 2024, 2028, 32. Setidak-tidaknya kita jadi ngambil PON 2032. Cuma apakah sudah kembali lagi ke Sumatera? Kan belum tahu. Masalahnya sekarang Sumatera. 2008 saya nggak tahu nih 2008 ada di mana. Mungkin kalau dia balik Jawa sudah tuh ada lagi di luar Pulau Jawa atau lagi masuk lagi ke Sumatera. Nah kalau ini bisa, kalau kita nggak sanggup saat sini ya kita ajak Riau. Kalau 232 atau 36 saya rasa tol Padang Pekanbaru udah rampung gitu, udah rampung gitu kan. Berarti antara Pekanbaru dan Padang itu ternyata tidak akan terlalu jauh. Jadi kira-kira kalau PON itu memang bisa apa, kenapa tidak gitu bang? Ya. Jadi artinya Sumatera Barat ini punya kemampuan untuk menjadi tuan rumah PON berikutnya gitu. Iya, bisa karena memang untuk infrastruktur yang strategis itu tanpa event nasional, ya, itu kita tidak akan dikucurkan dana APBN. Dan gitu. Makanya kalau dengan kekuatan kita sendiri sih
sangat sulit, agak berat, gitu. Jadi butuh bantuan dari APBD Iya. nasional Bang. Nah, kita butuh support dari nasional. Kita juga mikirkan lagi setelah kita bangun biaya pemeliharaannya gimana, karena kita tahu ya selama ini kita hanya membangun, tapi kita tidak pernah memikirkan setelah dibangun ya ini anggaran pemeliharaannya kemana. Dulu anggaran operasional, pemeliharaan operasional. Untuk pemeliharaan itu aja kalau itu butuh 2% terhadap bangunan setiap tahun. Bayangkan kalau 1 triliun harga bangunan, kalau 2% berarti berapa? 20 miliar. 20 miliar. Atau kalau kita tahu seminim-minimnya kita melakukan pemeliharaan 1% 10 miliar. Kemudian operasional. Nah sekarang pertanyaannya, itu kita biayai pakai duit apa? Memang harus ada kita berpikir stadion ini mau dipergunakan setelah ini untuk apa? Enggak, mas sebenarnya memang Artinya tidak membangun saja. ya, jangan dia nanti jadi monumen. Setelah dibangun tapi kemudian tidak dimanfaatkan, tidak ada biaya pemeliharaan, nah nanti susah lagi gitu. Nah, cuma kita kan sekarang dengan Kementerian Pemuda Olahraga itu ya, usulan PSSI tahun 2024 aja memunculkan dana sekitar 1,9 T untuk membangun beberapa stadion yang ada di Indonesia, dan itu di stadion-stadion yang daerahnya punya tim sepak bolanya di Liga 2 dan 1. Nah, kesempatannya ini kita punya. Kita sekarang di Dinas PMCKTR lagi nyusun master plan stadion Gor Agus Salim. Mungkin tahun depan 2024 kita akan lanjut dengan DED rehabilitasinya. Setidaknya saya rasa nggak untuk rehabilitasi Gor Agus Salim nggak banyak lah, sekitar 150 miliar selesai itu Gor sudah bisa tertata dengan api. Karena melihat kondisinya saat ini kan memprihatinkan. Mas kan kita berharap siapa sih tim kita yang akan maju ke Liga 2 atau ke Liga 1 ya. Kita berharap Semen Padang, kalau Semen Padang bisa masuk ke Liga 1. Mana tahu nanti dari Liga 3 kita, PSP atau yang lainnya bisa maju ke Liga 2. Nah, karena salah satu syaratnya itu kalau seandainya kita nggak punya tim Liga, ya stadion kita juga diusulkan juga tidak akan direspon untuk diperbaiki. Itu tuh ini ya programnya Kemenpora 1,9 T itu kemarin udah langsung diumumkan oleh Pak Erick Thohir, dan saya juga sudah berkoordinasi dengan salah seorang asdep yang ada di Kemenpora, Pak Dr. Bayu. Mereka sampaikan ya, tapi banyak kriteria yang harus disiapkan sehingga masuk desain perencanaan rehabilitasi. Cuma dia sifatnya rehab ya, nggak bangun ya. Dia sifatnya rehab gitu. Yang diajukan Stadion Agus Salim ini Bang. Nanti akan kita ajukan Stadion Agus Salim. Karena kalau kita ajukan sekarang, kita belum ada perencanaan rehabnya, belum ada master plan-nya. Jadi kalau kita ajukan percuma. Karena kemarin dia juga dari 1,9 T itu kita masuk. Kalau Agus Salim sudah masuk dalam dominasi. Cuma kita belum punya perencanaan. Jadi yang ditetapkan kita belum bisa kita sampaikan. Ya mudah-mudahan lah 2025, 2024 kita masukkan, 2025 bisa lolos ya untuk rehabilitasi mana. Ya mudah-mudahan Pak Erick Thohir melalui Kemenpora programnya berlanjut lah, lanjut sehingga stadion kita setidaknya Agus Salim bisa kita rehab juga gitu. Dengan program ini berlanjut, Stadion Agus Salim pun menjadi ya, mana tahu nanti 2024 Semen Padang sudah berada di Liga 1 dan disusul lagi oleh beberapa tim Liga 3 kita untuk bisa masuk ke Liga 2. Nah, mungkin itu yang kita harapkan. Memang sepak bola ini mahal karena di situ terletak juga entertainnya Pak. Iya, mungkin ya kita juga lihat kenapa di daerah-daerah Jawa dan lain itu bisa berkembang ya, mungkin mereka sudah membuat klub sepak bola ini menjadi sebuah industri ya, industri sepak bola, sehingga ada profit di situ yang mereka dapatkan. Profit inilah
nggak bisa menghidupi klubnya. ya. Jadi enggak seperti sekarang kita rata-rata kan tak sedekah ke APBD, ya kan? Iya. APBD juga nggak bisa kasih gitu. Kasih. Sehingga tim sepak bola atau sepak kita perlu paham ya. Oh, talenta muda dari untuk bibit sepak bola Sumatera Barat masuk penyumbang Ya. ke timnas. Ya. Baik pelatih. Ya, kita lihat di U17 itu ada 2 pemain kita, Ikam dan Nabil, Betul. ya kan? Itu asli lahirnya dari bumi Minang gitu. Ya, keluar dari bumi Minang mereka itu. Ada coach Indra Sapri. Ya. Banyak kita ya. Pemain Dan bola. kita juga punya pelatih nasional, ya kan? Yang lahir juga dari anak Minang, gitu. Tinggal ya, sebagaimana yang disampaikan Coach Indra Sapri ke waktu kita berdiskusi ringan ya. Jangan mimpi kita mau maju ke Piala Dunia kalau kita tidak membenahi beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah infrastruktur. Infrastruktur sepak bola harus kita siapkan. Kemudian sumber daya daripada pelatih. Nah, baru pemain. Nah, sumber daya pelatih ini kita juga masih jauh di bawah. Karena pelatih kita yang punya alisan itu tidak berapa. Maksudnya seluruh Indonesia tidak seberapa. Dan pelatih anak-anak kita di usia dini itu dipegang oleh pelatih yang non lisen. Nah, ini bahaya juga. Nah, karena ada pemain sepak bola ini ketika mereka tidak dipegang pelatih yang benar, berarti mereka bermain bola yang salah. Dan mengubahnya ketika ditangani oleh pelatih yang berilmu kepelatihan itu susah. Ini kan mereka melatih orang kosong, dari nol. Sebenarnya kalau dari nol kita lihat pelatih pemain ini 2 tahun jadi. Kalau saya cuma 2 tahun loh, 2 bulan, 2 tahun jadi. Tapi memang dipegang oleh pelatih. Nah ini sebenarnya. Jadi kita ketika Sinteyong datang dia pegang 2016 sampai 2023 itu merupakan hasil penjenjangan daripada pembinaan usia dini. Makanya saya juga kalau usia dini yang dilaksanakan kawan, saya senang walaupun target kita tidak juara ya. Kalau usia dini targetnya bukan juara tapi ke depannya. Tapi kompetisi merupakan salah satu mereka untuk mengukur sampai di mana kemampuan mereka setelah berlatih. Nah, cuma kita kan enggak, yang kita kompetisikan dengan yang tingkat usia 40 mau dibawa kemana nih atlet usia 40 sepak bola. Usia 40 itu bergembira aja lah sepak bolanya, match friendly segala macam kan. Gembira. Kita kalau ada duit yang mau kita lakukan pembinaan ya usia dini lah kita perbanyak kompetisi sehingga tumbuh SSB itu ada anak-anak kita itu ada semangat juga dia untuk latihan karena dia nanti mau ada pertandingan gitu. Memang target kita tidak di juara, tapi target kita bisa mengevaluasi anak-anak kita sampai di mana kemampuan dia selama berlatih bola. Kan gitu. Bang, ini agak apa lah, Bang? Apa sih arti sepak bola bagi Era Sukma? Karena Era Sukma ini juga bukan orang baru di dunia sepak bola. Abang juga pernah pengurus dari Askap PSSI PSL. Udah gitu, saat ini juga pengurus dari Esko PSSI Sumatera Barat. Apa sih arti pengenalan jiwa? Kalau dipikir-pikir sepak bola ini kan bikin pusing Bang. Habis duit, apa Bang yang bikin motivasi Bang begitu mencintai sepak bola? Saya melihat sepak bola ini yang pertama kalau saya ya termasuk salah satu wisata religi, tapi rohani ya termasuk salah satu. Suka gitu. Iya. Jadi kita bisa melepaskan segala ini kita emosi-emosi kita di situ. Artinya kemudian kita melihat salah satu sepak olahraga yang murah ya. Di awalnya itu kan sepak bola. Kalau bulu tangkis kan mahal itu. Nah, dan semua masyarakat Indonesia cinta sepak bola. Nah, kan gitu. Kemudian sepak bola ini memang olahraga rakyat yang menjadi favorit lah kayak gitu. Jadi kalau bagi saya sih pertama sepak bola ini salah satu
menghibur kita, menyiapkan kita, melepaskan emosi-emosi. Gitu ya. Ya. Dengan kepadatan jadwal kerja memang begitu padatnya, dengan sepak bola mampu menghilangkan apa? Iya, Stres salah satunya gitu. itu. Salah satunya. Kemudian kita berpikir ya, tidak semua orang, tidak semua anak-anak kita itu menjadi dokter, menjadi insinyur. Dia punya talenta di bidang sepak bola. Nah, kenapa? Ini yang kita mencoba untuk menyalurkan mereka, mencoba untuk membina mereka itu. Nah, kalau dia jadi sepak bola, kalau dulu kan di pikiran kita sebagai orang tua maupun yang lain, udahlah jangan main sepak bola juga, besok juga setelah jadi pemain atlet jadi kuli juga kan. Jaminan masa depan. Jaminan masa depan tidak ada dari atlet. Tapi kalau kita lihat sekarang ini udah mulai menunjukkan sesuatu yang terang ya. Iya. Apalagi di sepak bola Pro ya. Iya, sepak bola pro Indonesia. Ya kalau bagi saya sih asal jangan sepak bola di politisi aja lah. Iya. Dia pasti akan berkembang. Oke Bang, kita kembali lagi ke topik awal. Artinya Bang optimis Bang Era Sukma ini mampu mengantarkan tim Prapon Sumatera Barat ini tampil di PON 2004 di Aceh dan Sumut. Kalau optimis itu perlu ya dan harus. Kalau kita nggak optimis, ya pasti kita ngangguran nanti untuk ngurus tim. Nah, cuma kita kan sekarang juga belum tahu nih kekuatan lawan-lawan kita. Nah, makanya kita melakukan persiapan aja gitu. Lebih persiapan kita singkat. Kita berusaha. Ya. Kalau optimis harus, tapi kalau dari saya berusaha tim sekuat mungkin untuk bisa lolos. Nah, kalau apapun hasilnya kita serahkan lagi nanti kepada yang di atas. Itu aja. Kira-kira nih Bang, sebentar lagi 1 bulan lagi, berapa kali uji coba lagi kalau melihat anak-anak ini butuh lawan? Tadi kita kan awalnya berencana mau uji coba ke Medan ya, dengan tim PON Sumut, tim PON Sumut sama dengan beberapa tim Liga 3 yang ada di Sumut. Cuma memperhitungkan dengan waktu yang singkat, keberangkatan, kita akhirnya mundur untuk tidak melakukan uji tanding keluar. Kita coba mengikuti kejuaraan Asprof ya. Liga 3. Nah, yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Padang Panjang. Yang akan bergulir tanggal 3 besok. Ya, Tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Iya. 3 Oktober berapa Oktober? Iya. 3 Oktober. 3 Oktober yang akan bergulir di 3 Oktober di Padang Panjang. Ini katanya kemarin ada 8 tim yang kita mengikuti. Nah, kita coba U23. Nah, dari kita kan ada di U20 nih. Ya, nah, kita coba kompetisi ini untuk mengukur kekuatan dan ini berakhir kejuaraan itu kalau sampai final itu tanggal 10. Nah, mungkin setelah itu kita bisa evaluasi lagi. Ini sebelum terjun di Pobel Bang ya? Ya, itu yang perlu kita persiapkan. Ya mudah-mudahan saja lah. Kalau saya melihat tim, kalau sekarang kita nggak bisa lagi mau meningkatkan teknis, taktis, skill. Yang kita itu bagaimana memajukan tim sekarang, meramu tim lagi, meramu pemain menjadi sebuah tim yang kuat. Itu yang kita lakukan. Kalau kita bercerita teknik individu nggak bisa lagi kita Waktu ya. nggak ada. Jadi dengan tekniknya yang ada kita ramu menjadi sebuah tim yang tangguh. Itu lagi yang perlu kita buat. Nah, ini memang berat untuk tim pelatih kita memang berat. Oke Bang, karena kita juga dibatasi waktu Bang, karena sebentar lagi juga kita dibatasi waktu. Apa sih Bang closing statement yang bisa Bang sampaikan kepada publik sepak bola Sumatera Barat agar kiranya tim Prapon Sumatera Barat mendapatkan dukungan penuh bagi para pencinta sepak bola Sumatera Barat? Silakan Bang. Oke, Pak pendukung tim sepak bola Prapon Sumatera Barat ya, kita berharap sama-sama supportnya, doanya, mudah-mudahan tim ini bisa berbuat lebih banyak lagi nanti di Powil. Dengan memang target kita untuk lolos di Powil ini untuk maju PON Sumut Aceh gitu. Kalaupun ada kelemahan dan kekurangan,
kami dari segala tim manajer dan pelatih mohon diberikan masukan. Terima kasih, doa selalu untuk tim Powil Sumbar tetap berjaya di Powil Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Ira, Oke. terima kasih Mas atas bincang-bincangnya dengan Bapak Era Sukma, manajer tim Prapon Sepak Bola Sumatera Barat. Sudah begitu jauh kita mengulas bagaimana persiapan tim Prapon Sumatera Barat. Beliau optimis tim Prapon Sumatera Barat ini dapat berbicara banyak di Perwil nanti. Dan beliau juga targetkan insya Allah tim Prapon Sumatera Barat ini mampu tembus di PON Aceh Sumatera Utara yang akan digelar pada tahun 2024. Akhir kata, saya Herman Jetar, kameramen Aldo Prastio dan Bapak Era Sukma undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Sepak Bola.